Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 12 Mei tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, terjadilah kerusuhan di kota Berea. Maka Paulus pergi dari sana. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di kota Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius, supaya mereka selekas mungkin menyusul Paulus. Di Athena, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ia juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka, serta batas-batas kediaman mereka. Maksudnya, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah serta menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan juga oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua orang harus bertobat. Karena Allah telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia dengan perantaraan seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan orang itu dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan Paulus dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya,
Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Hidup yang dipimpin Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, sebagai umat Tuhan, seringkali kita berkata, kita adalah orang-orang yang telah menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Namun yang menjadi pertanyaan, seberapa besar kita membiarkan Roh itu bekerja dalam hidup kita? Kadang sekalipun kita mengaku bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita, kenyataannya kita tidak memberi ruang baginya untuk bekerja dan memimpin hidup kita. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini berbicara tentang orang yang hidupnya terbuka untuk dipimpin Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, berdasarkan bacaan Injil kita hari ini, dapat kita ambil kesimpulan bagaimana orang yang hidupnya terbuka untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang hidupnya terbuka dan dipimpin oleh Roh Kudus seharusnya memiliki dua gaya hidup berikut. Yang pertama adalah hidupnya dalam kebenaran. Kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang berfungsi sebagai penolong bagi orang itu untuk mengenali kebenaran-kebenaran yang Allah ajarkan. Dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jika peran Roh Kudus seperti itu, maka seharusnya orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus akan semakin dimampukan untuk mengerti kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu. Jika ada orang yang mengaku dipimpin Roh Kudus, namun dirinya masih hidup dalam ketidakbenaran, berarti orang itu belum memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam hidupnya. Gaya hidup yang kedua adalah gaya hidup yang memuliakan Allah. Siapapun yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, seharusnya orang itu hidup memuliakan Allah. Sebab kehadiran Roh Kudus di dunia juga berperan untuk memuliakan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan, Ia, yaitu Roh kebenaran, akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi barang siapa yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, tentu orang itu akan melakukan seperti apa yang dilakukan Roh itu bagi Allah,
yaitu memuliakan Allah dalam sepanjang hidupnya. Saudara-saudari terkasih, melihat dua gaya hidup tersebut, bagaimanakah dengan hidup kita? Kita yang adalah orang-orang yang mengaku sebagai umat yang telah menerima Roh Kudus dalam hidup kita, sudahkah kita hidup dalam pimpinannya? Sudahkah dua gaya hidup itu tercermin dalam kata dan perbuatan kita sehari-hari? Saudara-saudari terkasih, marilah kita hidup dalam kebenaran, dan marilah kita memuliakan Allah melalui hidup kita. Dengan demikian, kita adalah umat yang benar-benar telah menerima Roh Kudus dan membiarkan Roh itu bekerja dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.